bagi kami adalah rahmat yang luar biasa, meskipun kami terkadang dalam perjalanan ya jatuh bangun, terseok-seok, bahkan kami berdua pernah mengalami ya kejadian yang luar biasa. Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya saat ini menjadi salah satu tujuan misa perdana selanjutnya bagi Romo Yusef CM dan Romo Aldo CM, di mana mereka sebelumnya telah melakukan misa perdana di Kota Blitar dan di Flores. Dan juga beberapa tanggapan dan ungkapan syukur para Romo dan sahabat yang berada di Paroki Kristus Raja Surabaya. Berikut liputannya. Shalom pemirsa YouTube Komsos KR, saat ini saya sudah berada di halaman depan Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Terlihat di belakang saya, mulai beberapa umat memasuki gereja untuk mengikuti misa perdana yang akan dimulai pada pukul 18.00 atau pada pukul 6 sore. Barisan peralakan telah bersiap untuk berjalan menuju ke dalam gereja. Adapun beberapa dalam barisan peralakan saat ini, pada bagian depan tentunya terdapat para misioner yang selanjutnya diikuti oleh para petugas liturgi dan tentunya oleh para romo. Dan perarakan sudah memasuki dalam gereja, maka perayaan misa perdana akan segera dimulai. Dan untuk proses berjalannya misa secara utuh, dapat Anda saksikan di channel YouTube Komsos KR. Berikut sekilas berjalannya misa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ketika menjalani masa retret persiapan menjelang tahbisan yang akan saya dan Romo Yosef terima, pertanyaan yang kemudian diajukan kepada kami oleh Romo pembimbing pada waktu itu adalah pengalaman apa yang kemudian membuat kamu, saya dan Yosef, kemudian merasa yakin bahwa ini adalah jalanmu. Para Romo Widayoko, Romo Haber, Romo Pras, dan juga Romo Tetra. Tetapi bagi kami adalah rahmat yang luar biasa, meskipun kami terkadang dalam perjalanan ya jatuh bangun, terseok-seok, bahkan kami berdua pernah mengalami ya kejadian yang luar biasa, yaitu waktu itu saya masih ingat waktu itu masih novis atau ya tahun rohani kami. Nah, suatu saat saya dengan Romo Aldo, kebetulan kami berdua memang waktu itu. Kami berdua diminta oleh formator itu untuk membersihkan atau menyembelih bebek waktu itu. Maka kita ikut bersyukur atas tabisan imamat kedua Romo baru ini. Dengan ditabiskan menjadi imam, Romo baru ini menjadi milik Tuhan Yesus, melayani gereja
milik gereja, sehingga umat bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan, terlebih pelayanan sakramen dan pelayanan yang lainnya. Maka saya ucapkan selamat menjadi pelayan umat. Perlu kita informasikan sekilas tentang profil dari Romo Aldo CM dan Romo Yusef CM. Romo Yusef CM terlahir di Kota Blitar pada tanggal 12 Mei 1994 dan merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Paulus Suwito dan Ibu Kristiana Sulatun. Sedangkan Romo Aldo CM terlahir di Kota Malang pada tanggal 5 Juli 1994, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Hermanus Yosepoa dan Ibu Maria Ambrosia Wanda. Semasa menjalani pendidikannya di seminari, kedua romo tersebut pernah menjalani tugas pastoralnya di Paroki Kristus Raja Surabaya, di mana Romo Yusef pada saat itu berstatus diakon, sedangkan Romo Aldo masih berstatus frater. Dan tentu kedua romo ini meninggalkan jejak cerita yang berkesan bagi umat di Paroki Kristus Raja ini. Halo Jubir, masih ingat dengan saya? Saya Bagas, teman kelasmu waktu di SMK Silui Surabaya. Sekarang saya tidak memanggilmu Jubir, tapi memanggilmu dengan panggilan Romo Yosef. Saya ingat ketika waktu di kelas, ketika kamu sedang tiduran dan tidak mengerjakan tugas-tugasmu sendiri, tapi dengan tiba-tiba aku menghampirimu dan meminta pertolonganmu untuk mengerjakan tugas-tugas saya, dan kamu langsung sigap dan bangun untuk mengerjakan seluruh tugas-tugas saya tanpa memperdulikan tugas-tugasmu sendiri. Semoga untuk kemudian hari kamu tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu setia dengan pelayananmu. Salam Batalion SMK St. Louis on the way. Baik pemirsa, setelah kurang lebih 1,5 jam misa perdana berlangsung, saat ini Romo beserta para umat akan menuju ke gedung untuk merayakan jamuan sederhana sebagai ungkapan syukur terlaksananya misa perdana. Dan tampak terlihat barisan perarakan di gereja menuju ke gedung dengan diiringi lampu badai yang memiliki makna sebagai lambang perutusan, di mana seorang romo dalam menjalankan misi menjadi terang bagi sesama dan umatnya, seperti terang Kristus sendiri. Terima kasih. Monggo, mari. Ya. Oke, baik pemirsa Komsos KR, saat ini saya sudah bersama dengan 2 orang yang bisa dibilang cukup dekat dan mengikuti perjalanan dari kedua romo ini dari semenjak menjadi frater dan sekarang sudah menjadi romo. Oke, kira-kira Bu, gimana sih sosok dari Romo Aldo dan Romo Yusef ini? Apakah mereka orang yang humoris, mereka orang yang biasa-biasa saja, atau bahkan orang yang sangat-sangat serius, Bu? Mungkin bisa diberikan sedikit gambarannya. Mulai dari siapa? Bu Anita saja sepertinya. Untuk keduanya sih orangnya cukup menyenangkan. Humoris iya, pasti kita sering guyon. Mudah bergaul, mudah diterima dengan semua kalangan, itu aja. Itu tentunya dari kedua sosok romo tersebut. Ya sama. Oke, sekarang kalau dari Bu Nana bagaimana sih, Bu? Kalau menurut saya sih dua-duanya sih saya kenal dari awal dari Mudika. Jadi ya gampang bergaul, apa adanya, ya super, ya sudah itu aja. Oke, baik Bu, untuk menutup reportase kita kali ini mungkin bisa diberikan sedikit pesan untuk Romo Yusef dan juga Romo Aldo, terutama bagi Romo Yusef yang akan dikirimkan ke pedalaman ya Bu ya.
Untuk Romo Yusef, selamat berjuang. Walaupun tempatnya pasti susah sinyal, tetap semangat aja untuk panggilannya. Untuk Romo Aldo, tetap rendah hati lah, gitu aja. Oke. Untuk Romo Yusef, selamat berjuang ke tempat baru, Tofoy. Jangan lelah, pokoknya tetap semangat. Untuk Romo Aldo, tetap semangat gitu ya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Romo Hardo selaku Romo Kepala Paroki Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Baik, selamat malam Romo. Selamat malam Monik. Baik, Romo ini kan tentunya sudah dekat dengan Romo Aldo dan juga Romo Yusef. Kira-kira seperti apa sih sosok dari kedua beliau ini? Apakah sosok yang humoris, sosok yang ceria atau seperti apa Romo? Iya, saya memang kenal sejak mereka masih frater. Yang satu memang dari keluarga dari NTT, satu keluarga Jawa. Pasti mempunyai karakter yang berbeda, tetapi mereka itu selalu kompak, seangkatan dan kompak. Lalu Romo Aldo itu orangnya selalu energik, ceria, agak sembrono, kadang-kadang juga ndugal ya. Pokoknya seperti anak muda pada umumnya lah. Tapi dia orangnya nggak gampang tersinggung, jadi dia selalu energik, happy. Sedangkan Romo Yusef, walaupun badannya besar tapi hatinya itu halus. Dia kelihatan Jawanya itu kelihatan. Sehingga kalau mau memulai sesuatu itu seperti perasaannya ikut gitu ya Romo Yusef itu. Gampang terharu dan gampang ya kadang-kadang nangis gitu. Kalau dia terharu, bersyukur, terharu sampai nangis, bukan sedih karena bersyukur. Itu dua Romo baru yang bersahabat walaupun mempunyai karakter yang berbeda, satu dari keluarga NTT, satu dari keluarga Jawa, tetapi semoga mereka tetap kompak. Oke, baik Romo. Terkait hal misi Romo, pastinya Romo sudah pernah atau bahkan sering berbicara dengan kedua beliau tersebut untuk membicarakan tentang hal misi. Kira-kira wejangan yang Romo sampaikan ini sama atau bahkan sangat jauh berbeda Romo? Oh, ya karena diakonnya Romo Yusef itu di KR, jadi sudah dekat dengan kita, apalagi sebelum tabisan. Lalu dia juga cerita kalau akan diutus ke Papua Barat di Paroki Tofoy, di Keuskupan Sorong Manokwari. Lalu saya sharing sedikit, karena saya dulu juga waktu selesai tabisan juga tugas langsung pedalaman selama 9 tahun. Lalu saya memberikan sebuah motivasi lah, semangat bahwa memulai imamat dari jauh, dari tempat yang sulit, waktu masih muda, waktu sehat, masih mudah beradaptasi, itu asik. Dan itu anggap saja rekreasi rohani. Sehingga itu seperti petualangan resmi dari kongregasi, sehingga jangan pernah merasa dibuang, tetapi inilah malah kesempatan bahwa segala sesuatu mulai dari yang paling sederhana, paling jauh, paling berat, dengan jiwa yang masih energik. Saya kira itu cocok untuk Romo Yusef sebagai Romo muda yang baru diutus. Maka ya saya hanya memberi tetap semangat walaupun jauh, tapi sekarang jauhnya itu tidak terasa jauh karena komunikasi mudah. Beda dengan zaman saya, walaupun masih di Indonesia, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, karena tidak ada komunikasi. Iya, kendala teknologi zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Sekarang maju sekali, masih bisa ngobrol dengan teman walaupun berjauhan. Begitu. Romo, mungkin Romo bisa memberikan pesan-pesan imamat kepada Romo Yusef dan Romo Aldo, terutama bagi para frater yang akan mengikuti jejak dari Romo Yusef dan Romo Aldo. Iya, saya berharap mereka berdua itu di tempat tugas masing-masing bisa belajar untuk mendengar umat. Apa yang sudah baik di tempat dia tugas, itu berusaha untuk dipahami. Dan jangan malu untuk bertanya. Lanjutkan yang sudah baik, kembangkan apa yang memungkinkan lebih baik, lalu juga tetap rendah hati sebagai Romo, baik yang di pedalaman di Papua atau yang di Surabaya. Karena kalau kita rendah hati, kita akan banyak mendapatkan istilahnya
bantuan pertolongan dari seluruh umat yang diutus Tuhan membantu pelayanan Dua Romo ini. Maka jadilah pribadi yang mendengarkan apa yang baik, lanjutkan, bekerja sama dengan umat, tulus melayani. Oke, baik pemirsa, itu tadi adalah sedikit bincang-bincang ya Romo ya, tentang Romo Aldo dan juga Romo Yusef. Dan bagi Romo Aldo dan Romo Yusef, tetap semangat. Terima kasih. Semangat. Baik pemirsa, demikian berakhir pula reportase seputar Misa Perdana Romo Yusef CM dan Romo Aldo CM. Saya Monica dan seluruh redaksi yang bertugas melaporkan reportase Komsos KR. Itu tadi serangkaian informasi seputar perayaan Misa Perdana Romo Yusef CM dan Romo Aldo CM. Dan jangan lupa saksikan tayangan Misa Perdana secara utuh hanya di channel YouTube Komsos KR. Akhir kata, saya Echa dan seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.